Hajah Mas Amin. Buat tetap apa tetap Kartini ya Mas. Tetap Kartini masa kini. Mohon untuk yang bertugas Dirjen mempersiapkan diri Mbak Desi Ratnasari, dan untuk doa Ustazah Darsika mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Koordinator PLKB Kecamatan Tuban, Ibu Dr. Anda Ece Nunung Indrawati MSI. Yang kami hormati Ibu-Ibu PKB Kecamatan Tuban, Ibu Hajah Rini Indrawati dan Ibu Hajah Mas Amin, dan Ibu-Ibu PKBD Sub PKBD Kecamatan Tuban yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga masih bisa menghadiri undangan dalam rangka halal bihalal keluarga besar paguyuban PKBD dan Sub PKBD Kecamatan Tuban plus pertemuan rutin tribulanan Sub PKBD se-Kecamatan Tuban dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Ibu-ibu, pada pagi hari ini saya tersepona semua nggih. Ternyata penjenengan ini sangat luar biasa. Bisa di dapur, bisa di ranjang, bisa dimanapun, dan pada pagi hari ini sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk KKB Kecamatan Tuban. Bertepatan pada pertemuan pagi hari ini yaitu tanggal 21 April, yaitu memperingati Hari Kartini. Jadi nanti kayaknya ada 3 ya. Yang pertama Indonesia Raya, kedua Mars KB, ketiga Ibu kita Kartini. Di sini kami akan bacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, disambung Mars KB dan Ibu Kartini. Kedua pengarahan dari Ibu Koordinator PLKB Kecamatan Tuban dan Ibu-Ibu PKB Kecamatan Tuban. Ketiga, pertanyaan materi. Keempat, ramah tamah, yaitu pemberian door prize kepada penjenengan nanti yang dinilai paling anggun dan paling cantik oleh beliau-beliaunya. Oke. Dan juga nanti juga ada door prize juga dari Ibu Hajah Rini Indrawati ya. Khusus untuk saya, maksudnya saya hari ini paling cantik sendiri Ibu ya. Matur nuwun. Sebelum bicara selanjutnya, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah
kami hormati, mohon untuk duduk kembali. Enggak apa-apa. Iya, duduk di situ. Iya, duduk di situ. Enggak apa-apa, enggak. Duduk di situ. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Darsika. Waktu kami persilakan. Karmamen. Kami datang lambat. Jadi kita sampai ya Ustaz? Marilah kita berdoa sebelum acara dimulai. Semoga acara berjalan dengan lancar sampai selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yaghfir wa yughfir maghfirah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. Allahumma salli wa sallim salatan tunjina bi jami'il bad wa taqdirna biha jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsana min jami'il khairati fil khairati wa taqdirna. Allahumma taqabbal sayyidina Qur'anil Azim wa mahallana wa nasibahna wa nastaghfirna wa nasallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wasilah wa barakatuh syamilatan ila khatim habibina wa sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa basyiril al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, kami jeda 5 menit untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan sebelum menginjak ke materi selanjutnya. Apa kodaknya sudah habis, ibu-ibu? Bosan kode? Mau minta tambah lagi? Oke, monggo jenengan panggil titip sini saya bagi tumbas dan tengah jam ini ibu-ibu. Kalau sudah habis semua, langsung saja materi ibu-ibu biar tidak siang-siang. Selanjutnya langsung mengarang dari beliaunya Ibu Koordinator PLKB Kecamatan Tuban, Ibu Dr. Randa EC Nunu Indrawati MSI. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di Pendopo Kecamatan Tuban dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benerang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu penerus perjuangan Ibu Kartini yang saya banggakan, pada hari ini saya benar-benar angkat topi pada panjenengan semua. Saya tadi waktu menyanyikan lagu Ibu kita Kartini, waktu merinding saya. Berapa puluh tahun tidak menyanyikan lagu tersebut. Baru tadi, alhamdulillah, Mas Nova. Alhamdulillah. Ibu-ibu, rencana akan jam 9 kita mulai, sudah setengah jam kita lalui. Selamat datang pada semuanya, ibu-ibu PKBD dan sub PKBD, baik yang lama maupun yang baru, karena ada beberapa PKBD yang baru dan ada beberapa sub PKBD yang baru. Monggo saling berkenalan ya, yang baru untuk menyesuaikan diri. Beginilah
kita dalam melaksanakan kegiatan pertemuan lengkap. Mumpung masih Syawal, karena 28 April terakhir ya, kita baru tanggal 21, kami atas nama pribadi dan atas nama teman-teman PKB serta adik-adik balik, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada panjenengan semua apabila pada perjalanan setahun ini pasti kami melakukan kesalahan yang insya Allah tidak kami sengaja, ataupun kalau kami sengaja kami tetap mohon maaf. Ibu-ibu semua memaafkan kami, mau ikhlas ya, alhamdulillah, biar kami bicaranya lancar, enteng ya. Selama setahun kemarin alhamdulillah kita program Bangga Kencana di Kecamatan Tuban berhasil dengan baik atas kerjasama panjenengan semua, atas kepedulian panjenengan semua. Kami para pengurus KB tidak bisa bekerja sendiri tanpa panjenengan. Jadi mohon kuatkanlah untuk menjadi PKBD dan sub PKBD. Karena program-program Bangga Kencana di tahun 2025 ini insya Allah akan bertambah kesibukannya. Begitu. Wah, kalau di info bertambah kesibukannya jangan lalu mundur ya. Jangan mundur, tetap kita semangat karena Nun Sewu, pekerjaan panjenengan di PKBD dan sub PKBD di program Bangga Kencana ini memang tidak kelihatan hasilnya dengan cara seperti langsung celak kelihatan, tidak ya. Kegiatan panjenengan ini nanti hasilnya bisa dinikmati 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Bukan seperti anak sekolah yang ada rapot terus seperti itu ya. Kalau kita tidak seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih pada panjenengan semua. Untuk menyingkat waktu, hanya info program Bangga Kencana pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan. Artinya kualitas, kuantitas bertambah. Panjenengan sekarang ini nantinya ya, akan juga mempunyai andil untuk menjadikan generasi emas kita menjadi generasi yang berkualitas. Panjenengan semua ini sebetulnya mempunyai 6 kewajiban, 6 tugas panjenengan semua. Yang di dalam program KB ini dikatakan bahwa ada 6 tupoksinya IMP, Institusi Masyarakat Perkotaan. Panjenengan semua ini. Jadi ada 6 tugas sebetulnya. Yang ke-6 ini sudah panjenengan laksanakan, tetapi mungkin kurang maksimal. Begitu ya. Masih ingat 6 peran itu apa? Saya ingatkan kembali ya. Jadi 6 peran dari IMP ini, yang pertama adalah pengorganisasian. Ini telah panjenengan laksanakan ya. Di panjenengan ada kelompok-kelompok, betul ya? Di wilayah panjenengan ada kelompok-kelompok ya, kelompok kegiatan apa saja? Ada BKB, ada BKR, BKL, terus PIK, terus UPPK. Jadi secara tidak langsung peran pertama telah panjenengan laksanakan. Tinggal bagaimana menggerakkan potan-potan tersebut. Karena sekarang ini di tahun 2025 ini basic dari kerja dari Kemenduk Bangga adalah pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitasnya melalui kegiatan potan-potan tersebut. Jadi seperti KB itu wes makanan sing wis kadaluwarsa gitu nggih, artinya secara langsung masyarakat sudah apa sangat paham kalau sudah setelah melahirkan dia ikut KB, meskipun toh itu KB kondom, KB pil ya, tapi untuk keluarga berencananya KB-nya ada di belakang ya. Jadi untuk peran pertama sudah panjenengan laksanakan, ada pengorganisasian, pembentukan kelompok
kelompok dan penggerakan masyarakatnya. Dan kalau panjenengan misalkan ada buka PKB diumumkan di masjid, di musola, itu merupakan salah satu dari perwujudan pengorganisasian ini. Kemudian yang kedua, setelah pengorganisasian, apa kira-kira peran kedua dari IMP ini? PKBD yang senior biasanya sudah hafal karena info-info seperti ini seperti segojangan ya. Kalau di Kecamatan Tuban di Balai itu info-info seperti segojangan, jadi selalu ada. Apa kira-kira ketua paguyuban fungsi yang kedua, peran yang kedua dari IMP? Ketimbun hari raya, ya, ketimbun hari raya. Kue lebaran masih banyak. Saya eling program tangi ya. Jadi untuk peran yang kedua ini adalah mengadakan pertemuan. Nun sewu, saya duduk di sini kelihatan ya. Atau saya harus berdiri ya. Saya semeneng memandang wajah-wajah panjenengan hari ini. Tenang. Selamat datang Mbak Sini senior kami. Saya sekarang bergabung dengan kami. Mohon bimbingannya agar kami para guru kami ini yang masih belajar dan belajar, mohon masukannya. Yang kedua, peran yang kedua apa tadi? Mengadakan pertemuan. Nah, pertemuan ini setiap bulan sudah kami instruksikan, kami mintakan pada semua PKBD yang ada di Kecamatan Tuban, dari 17 PKBD ini kami mintakan untuk melaksanakan pertemuan di setiap bulan. Untuk apa pertemuannya? Membahas semua hasil, semua rencana yang dilakukan di wilayah tersebut. Adakah yang belum pernah melaksanakan? Setiap bulan, alhamdulillah. Yang belum melaksanakan, monggo. Meskipun toh PKB dan SUK itu hanya 5 orang, monggo tetap dilaksanakan. Karena itu salah satunya dari cara kita untuk menginformasikan, untuk mengevaluasi, dan untuk merembuk bermusyawarah tentang program ini. Bagaimana caranya agar program ini bisa berhasil di wilayah panjenengan. Khusus untuk PKBD, monggo ini ditindaklanjuti. Insya Allah untuk bulan Mei kami semua akan turun. Mohon nanti jadwal pertemuan di setiap kelurahan desa, mohon kami ada salah satu PKBD yang nantinya mengatur agar kami berlima ini bisa turun ke lapangan. Jadi tidak ada yang tempuk, apakah itu pagi dan sore bisa, tapi tidak dengan jam yang sama. Kami berlima akan ke lapangan. Kalau nanti ketua paguyuban dijadwalkan agar waktunya tidak saling bersamaan. Jadi untuk kegiatan yang kedua ini sudah panjenengan laksanakan. Selain pertemuan itu, mungkin pertemuan TPK. Nah kita juga ada TPK, panjenengan semua juga terlibat di dalam TPK, tim pendamping keluarga. Nah nanti ada sedikit nanti evaluasi dari TPK. Monggo nanti jika hasil dari evaluasi ini kok kurang bagus, monggo untuk mulai bulan ini sudah 21 April, berarti ada 4 hari lagi yang panjenengan harus selesaikan tugas TPK-nya. Pertemuan TPK, kemudian pertemuan apalagi PKB besok, kemudian TPK, kader posyandu juga bisa. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setelah pertemuan itu maka ada kegiatan konseling dan
untuk melaksanakan kegiatan konseling dan KIE panjenengan harus punya bekal. Harus punya bekal apa yang akan di KIE kan. Bekalnya dari mana? Dari pertemuan yang telah diadakan. Gitu. Makanya pertemuan ini monggo info-info yang sekarang ini Kemenduk Bangga sekarang bukan BKKBN, jadi Kemenduk Bangga BKKBN. Jadi di Kemenduk Bangga BKKBN sekarang ini kegiatannya info-info itu selalu berkembang, amat sangat pesat. Kemarin kami mengikuti Zoom tentang MGB, makan bergizi gratis. Nah, nantinya panjenengan semua akan berperan di situ. Kami menyediakan data persisnya, kemudian panjenengan nanti yang menuju ke sasarannya, terus kami nanti akan melakukan laporan aplikasi. Bukan hanya kami saja, tetapi ada dari balai KB, ada dari puskesmas, ada dari kecamatan. Yang nantinya saling berkolaborasi untuk melaporkan. Ya, jadi nanti kalau ada, saya mau tambahin barang, saya siap saja, oke? Kemudian KIE ini penting. Untuk apa? Untuk menyadarkan sasaran panjenengan, agar dia menerima masukan-masukan itu dan yang mau melaksanakan apa yang panjenengan bicarakan, yang panjenengan infokan. Itu KIE. Sehingga dalam melaksanakan KIE tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pemarahan, dan tidak boleh ada intimidasi. Kalau misalkan yang di KIE, di konseling itu tidak mau memberikan keputusan yang positif, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sepanjang panjenengan telah melaksanakan KIE. Karena semua keputusan ada pada sasaran. Nah, kemungkinan pada saat itu sasaran ini sedang dalam keadaan galau, sedang dalam keadaan yang agak kurang enak dan itu bisa memegang. Kemungkinan besok lagi 1 minggu kemudian panjenengan datang lagi ke KIE mungkin sudah berubah. Jadi panjenengan harus punya bekal, karena bekal ilmu apa yang akan panjenengan berikan. Kemudian juga panjenengan harus punya bekal apa? Kesabaran. Harus sabar. Orang berjualan itu harus sabar. Ya, dicaci maki ya. Kemudian yang keempat, pencatatan dan pendataan. Ini adalah sesuatu dasar pada langkah panjenengan untuk kegiatan di wilayah panjenengan. Kalau panjenengan tidak mempunyai catatan dan pendataan, kira-kira bisa nggak panjenengan laksanakan kegiatan? Bisa pun, pasti tidak akan efektif. Karena ibaratnya seperti orang buta. Orang buta tidak tahu jalan. Mau ke timur, kita ke barat. Jadi untuk pencatatan dan pendataan ini monggo di yang kemarin guru besarnya monggo diupdate, sudah. Lanjut. Sudah. Buku kok cacar kabeh kok. Untuk apa? Untuk meringankan pekerjaan panjenengan. Meringankan pekerjaan panjenengan. Di dalam panjenengan suatu saat ada penemuan dari masjid ada di musola. Dengan pilih siapa yang meninggal. Update di buku besar panjenengan. Kalau yang meninggal itu pus, salah satu pus misalkan suaminya, istrinya masih pus, monggo, pus itu dikeluarkan. Atau pada suatu saat panjenengan jalan-jalan
Ya, siap? Insya Allah pada sekitar Juli nanti kita akan ada pendataan kedua. Sejak tahun 2020. Kalau panjenengan masih punya buku besar lagi, insya Allah besarnya di akhir. Kemudian selanjutnya adalah merayakan kegiatan. Contohnya seperti apa merayakan kegiatan? Panjenengan bisa sektor atau ke budaya, atau seandainya ada menemukan dari aseptor, misalnya dia kalau suntik, saya kok itu suntik menstruasi kok gak mandek, gak mandek, itu panjenengan bisa untuk meng-KIP atau melayani kita ke bidan untuk konsultasi dan kontrol. Apalagi misalnya ada nikot IUD, kemudian ya, terus dari bapaknya kok sering, monggo panjenengan KIP dan antar ke puskesmas atau ke bidan. Jadi tindakan deh, itu biasa kita lebih asal ya ngomong kok, jangan deh. Nah, terus diantar ke puskesmas atau ke bidan setempat. Karena kalau suami merasakan sering ada saatnya nanti bisa tertolong oleh bidan. Jangan sampai dengan adanya pemasaran IUD yang panjenengan biarkan saja setelah pasca pelayanan panjenengan biarkan saja, kemudian berkembang isu, berkembang rumor yang misalnya IUD berkembang terus sampai melakukan misalnya, sampai dipost di media sosial. Nah, hari ini salah satu peserta IUD yang dipost di media sosial karena katanya pendarahan. Ibu-ibu, teman-teman semua, di dalam melakukan pemasangan sebelum tenaga medis itu memasang IUD atau memasang implan atau nyuntik dan lain sebagainya, pasti Bu Bidan tidak asal-asalan. Pasti di situ ada wacana ya, kita mau kita badan penyakit dan lain sebagainya. Betul ya? Dan pada saat akan dipasang, pasti calon ini tanda tangan dalam arti menerima apa yang tadi yang diceritakan oleh Bidan dan sanggup untuk dipasang. Yang namanya inform consent. Betul ya? Tanda tangan itu yang di satu lembar dan tanda tangan suami dan istri. Betul ya? Kalau Bu Bidan pada saat mau masang IUD atau implan, tidak ada inform consent atau calon itu tidak mau menandatangani, maka tidak akan dilaksanakan pemasangan. Kalau misalkan sampai ada pendarahan itu keluar darah biasanya kalau IUD tidak ada flek, artinya flek beda deh kalau pendarahan beda deh kalau pendarahan keluar darah kalau flek itu kan spotting itu kan jeblok seperti itu, tidak merah tidak seperti itu. Nah, tolong jangan sampai ada yang seperti kejadian kemarin, ya, bos, ya, dengan narasi bahwa pemasakannya tidak sesuai,
ada infak pacar ditandatangani tidak mau berbicara. Karena tidak mau untuk memasak. Kalau sudah ada infak pacar, artinya yang bersangkutan sudah setuju. Apapun resikonya sudah dijelaskan, karena resiko di awal sudah dijelaskan oleh tenaga medis. Resikonya kalau pasang IUD ini ABCD. Resiko termasuk implan ABCD. Monggo dengan selaku PKBD dan PKBD monggo ini diinfokan, atau kalau panjenengan hari ini misalkan mengantar aseptor implan atau IUD, maka 2 hari kemudian panjenengan datangi yang kesehatan atau lewat telepon. Bagaimana Bu? Bagaimana Mbak? Iya Mbak, rasanya Mbak kebetulan enggak Mbak? Ojo lari loh ya kontrolnya di kita beri. Maka saya tetap kan enggak? Enggak ada sebenarnya tak nih. Oke? Siap? Oke? Jadi jangan ada lagi. Nanti di pos dari dia masak ini masak cepat ya. Sampai ada lagi kejadian. Oke? Kemudian terakhir adalah kemandirian. Kemandirian di sini adalah bahwa panjenengan dalam melaksanakan 5 peran tadi harus benar-benar keikhlasan panjenengan, harus benar-benar tidak ada paksaan, harus benar-benar sendiri berkelompok. Oke, sendiri. Nah, tadi 6 peran dari IMP. Monggo peran ini dijalankan insya Allah dengan jalan 6 peran ini panjenengan ringan. Dari 6 peran ini kira-kira yang terberat yang mana? Yang mana yang terberat dari 6 peran ini? Akan semua nggih? Alhamdulillah. IMP di Kecamatan Tuban berbeda dengan IMP di Kecamatan lainnya. IMP di Kecamatan Tuban SDM-nya lebih unggul dari IMP di kecamatan-kecamatan yang lain. Itu sudah brand panjenengan. Maka pertahankan ini. Ya, panjenengan harus punya ilmu yang luas tentang bencana bencana. Jangan-jangan nanti kalau ketemu ketemu dengan kecamatan lain, kita kali bencana apa? Dia habis kok itu bencana. Sampai deh untuk brand ini kita pertahankan. Kira-kira bencana apa? Masih ingat? Bukan keluarga berencana. Pembangunan Keluarga dan pembangunan keluarga berencana. Ingat, soalnya belum ingat. Tidak tahu. Jadi untuk sekarang ini pegang ya. Kalau kita berbicara tentang pengabdian, maka peganglah pembangunan keluarga, kependudukan dan ini pembangunan keluarga. Nah, sebetulnya bangga bencana ini di tahun 2009 sudah diterbitkan undang-undang nomor 52 tahun 2009. Undang-undang ini mengisyaratkan bahwa untuk menjadikan Indonesia ini sejahtera, untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara Islam yang makmur, maka kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana ini harus diurus. Kalau kita berbicara masalah pembangunan keluarga, kita berbicara masalah poktan tadi. Nah, fokus kita sekarang adalah poktan. Poktan yang ada di kita ini merupakan salah satu indikator dari keberhasilan
informasi keluarga yang di situ satu data. Semua data ada di situ. Saya ingin melihat nama panjenengan anggotanya sesuai, saya klik sudah bisa. Terus kemudian pelaporan itu juga melalui SIGA. Nah, masalahnya bahwa dalam melaksanakan pelaporan itu, di SIGA itu khusus untuk kelompok BKB, Bina Keluarga Balita, harus diinput satu per satu, baik nama dan nomor induk kependudukan. Lain dengan kelompok yang lain, hanya kelompok BKB yang diminta sementara yang diminta, dan itu dievaluasi oleh BKKBN Provinsi setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Makanya kami ada semua BKB selalu udah ayo undang BKB ini karena ada persyaratan selain nama dan nik yang harus diketik dimasukkan. Itu harus ada prosentase kehadiran dari sasaran. Jadi kalau BKB, apakah di sini ada yang membantu pelaporan BKB? Ada siapa yang membantu? Sidomulyo siapa? Mbak Nurul. Sidomulyo? Sengaja ada? Mbak Desi mana Mbak Desi? BKB Mbak Desi. Komisaris siapa? Mbak Gita. Terus yang lain? Modok, sub siapa? Monica. Ada subnya? Yang ikut BKB? Ada? Oh. Oh, ada BKB. Oke. Sudiarjo gimana? Sudiarjo? Ya. Yang menginput siapa Mbak? Ya BKB siapa? Oke, BKB Mbak sendiri. Kembang Dilo, siapa yang input? BKB? Panjenengan. Harus ini deh, tabelanya jenengan yang input. Nggih. Yang input BKB? Kembang Dilo siapa? Panjenengan? Oh, gantian. Pandangan siapa yang input? Kemudian Kebon sama Mbak Ul, dua orang. Lansari, Mbak Suci sendiri. Kemudian Lansari, Mbak Suci sendiri. Terus Sidoarjo, Mbak Mujiati. Terus Doromukti, Dewasa sendiri. Terus kemudian Kebonsari, Rombongmoyo, siapa yang input? Mbak Reni sendiri. Terus Kingke, Mbak, dua orang. Terus kemudian Putarjo, Mbak Naini ya, Mbak Naini sendiri. Kemudian Sendaharjo, BKB yang input siapa? Yang bersangkutan izin. Oh, oke. Sendaharjo Sukolilo, Mbak Desi. Kenapa kenapa saya tanya untuk yang ikut BKB? Karena untuk BKB ini kami memang benar-benar strength ya di sini ya. Karena dari sasaran yang banyak tersebut, panjenengan tahu sasaran BKB. Jadi sasaran BKB itu adalah semua keluarga yang mempunyai balita di wilayah panjenengan. Kan banyak ya, banyak. Nah, kami ada nama-namanya semua. Dan dari 50% dari sasaran itu harus menjadi anggota BKB.
anggota BKB ini ada di kantornya, kartu pendaftaran BKB. Yang input BKB-nya monggo nanti dilihat kartu pendaftaran BKB. Nah, di situ kalau misalkan di kartu pendaftaran itu belum ada 50% dari sasaran, maka harus ditambah, diambilkan dari sasaran yang belum masuk menjadi anggota. Nah, langkah ketiga adalah dari 60% yang jadi anggota, misalkan sasarannya 100, ya, yang harus jadi anggota berapa? 50. 50 ini 60%-nya harus hadir tiap bulan. 60% dari 50 orang berapa? 30 orang, ya. Nah, 30 orang ini tiap bulan minimal harus hadir di BKB. Makanya saya tanyakan, tolong untuk yang pegang BKB ini bisa dicicil untuk menghemat waktu. Jadi misalkan Anda menggunakan BKB, BKB itu kan include di posyandu balita, betul ya? Atau ada yang mengambil sendiri, itu malah lebih bagus. Include di posyandu balita. Nah, kalau panjenengan misalkan kok minggu ini ada kegiatan posyandu balita yang ada BKB-nya, monggo setelahnya panjenengan bisa input di tanggal itu dengan materi yang sudah ada. Kalau materi kan tinggal ngeklik. Kemudian kalau itu belum terpenuhi, monggo kalau ada posyandu yang lainnya yang melaksanakan BKB, monggo panjenengan laporkan. Tetapi tidak boleh ada 2 nama atau lebih yang masuk di dalam semua kegiatan. Misalnya kegiatan itu 3 kali. Tidak ada namanya Mbak Devi di tanggal 1 ikut BKB, tanggal 2-nya ikut BKB lagi, tanggal 3-nya ikut BKB. Itu salah sistem, nanti akan dihapus. Jadi tidak terakumulasi. Jadi misalkan Lapas masuk Noswida 60 anggota, tetapi di dalam ketiga kegiatan itu ada 5 orang yang namanya sama, maka akan terkurangi, bukan 60 lagi. Ya, jadi mohon untuk input dari kegiatan BKB ini monggo dicermati, berapa yang harus panjenengan input minimal dalam 1 bulannya. Monggo kerjasama dengan BKBD dan penyuluh kampanye. Itu paham ya? Untuk yang masih dipegang oleh PKBD, monggo PKBD harus tahu, PKBD harus tahu, menguasai semuanya. Tetapi tidak semua pekerjaan ke PKBD, di ayat PKBD tidak seperti itu, karena PKBD mempunyai panjenengan. Jadi monggo dibagi untuk PKBD-nya, tapi jangan harus selalu memantau apakah itu sudah, apakah ini belum, apakah ada kendala. Itu ya untuk PKBD. Jadi untuk pelaporan untuk disidang sebelum tanggal 10 monggo dipenuhi. Kami tanggal 10 akan melihat, akan mengevaluasi, sehingga pada saat tanggal 15 nanti, pada saat evaluasi dan tanggal 15 itu sistem ditutup. Kami tidak bisa update lagi, tidak bisa ngurangi, tidak bisa nambah, panjenengan juga tidak bisa. Jadi tanggal 15 itu sistem sudah tutup. Jadi sebelum tanggal 15, tanggal 10 maksimal panjenengan harus menyelesaikan laporan-laporan itu. Bu, bagaimana dengan yang laporan selain BKB? Tetap di tanggal 15 itu sistem ditutup. Kalau salah satu poktan ada yang tidak lapor, tidak lapor, maka kami yang kena nantinya. Itu evaluasi langsung dari provinsi lewat Zoom. Jadi diabsen 1 per 1. Kalau di balai ini yang bertanggung jawab saya, yang ikut Zoom itu saya. Ada apa, kendala apa, solusinya apa? Saya tidak mungkin kalau kendalanya PKBD-nya malas, tidak mungkin seperti itu saya. Jadi monggo, ayo kita bermitra, kita bekerja sama, kolaborasi dengan baik. Jadi tetap semua poktan pada tanggal 10 itu harus sudah dibentuk. Kalau yang lainnya kan enteng, poktan BKB dan
PKB ini yang agak ribet karena memang satu per satu. Kemudian ibu-ibu, panjenengan untuk tahun 2025 ini apakah sudah mendapat info dari PKBD bahwa ada target baru, target KB baru? Sudah tahu? Belum tahu. Belum disampaikan ya? Apa-apa, panjenengan sibuk lebaran toh ya? Ujung-ujung ke sana ke sini itu masuk ke sini nih. Ujung-ujung ya, tidak apa-apa. Info bahwa target peserta KB baru tahun ini turunnya banyak sekali, alhamdulillah. Jadi pekerjaan panjenengan itu sangat ringan untuk KB, untuk sektor KB barunya sangat ringan. Turunnya hampir 900 ratusan turunnya, okay. hampir 400 turunnya. Kita hanya 1030 berapa? 1000 lebih sedikit. 1039 hanya itu dalam 1 tahun. Okay. Dalam tahun 2025 targetnya hanya itu. Itu untuk semua ampol dari mulai kondom sampai dengan steril. Okay. Tetapi dengan adanya target yang rendah bukan berarti kita harus berleha-leha. Mau target saya diwai kok dikebut pisang paling ya wis tidak seperti itu. Ya. Karena dari mulai berjalan Januari sampai dengan Maret kemarin ini, karena laporan itu pelayanan itu terakhir di Maret ini kami terima, itu ada beberapa kelurahan yang masih belum mencukupi targetnya. Kita tahu ya, target itu dibagi dan setahun bukan dibagi 12, tetapi dibagi berapa? 10, dibagi 10. Jadi mulai Januari sampai dengan Oktober, November, Desember, gimana Bu? Tetap ada kegiatan itu, tetapi paling tidak di bulan Oktober ini target sudah terpenuhi, gitu. Jadi November, Desember kita tinggal jalan pelan-pelan. Istirahat oleh butuh gitu ya. Ada 3 kelurahan yang seharusnya pada bulan Maret ini sudah minimal mencapai 30% dari targetnya, belum mencapai target. Nah, monggo ini sudah kami sampaikan pada semua PKBD kemarin. Oke, monggo ditanya pada PKBD-nya, Pak Dewi sebenarnya target durung. Nek kurang piro targete? Terus kudu piye Pak Dewi? Gitu. Oke. Masih ingat bagaimana untuk memenuhi target selain kita getol untuk KIE? Kerjasama dengan Bu Muda. Oke? Kerjasama dengan Bu Muda. Jadi monggo, saya kira untuk bulan 8 itu sudah terpenuhi kok target ini. Sedikit soalnya. Sedikit, sangat sedikit. Terus kemudian teman-teman, pada bulan ini besok tanggal 22 kita ada pelayanan MOP gratis. Tapi disayangkan, amat sayang sekali bahwa targetnya hanya sedikit, hanya 51 kabupaten. Kita ada calon positif itu 2, daftar sudah 2. Tetapi karena yang satu awal sudah daftar, kemudian yang satu menyusul, dan ternyata pada saat susulan itu target sudah terpenuhi dari kabupaten, sehingga satu tidak bisa terangkut. Sehingga untuk kebersamaan kami mengambil keputusan bahwa untuk MOP ini dipending dulu. Artinya kalau ada pelayanan gratis lagi akan kami daftarkan, seperti itu. Jadi kami mohon maaf untuk Sekolilo, untuk Perbon, ya, karena tidak mungkin satu berangkat, satu tidak. Kecamatan lain kok gitu, ya, satu berangkat, satu tidak.
Juni ya, Juni kalau ada lagi kita kirim. Oke. Tapi mohon untuk yang dua ini, Kolilor dan Perbon, halo Perbon, ada satu ya calon ya, monggo dicekeli, ya, jangan sampai lepas dulu, ya, karena nanti insya Allah di bulan Juni ada pelayanan. Oke. Kemudian ikut pelayanan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 28 April sampai dengan 28 Mei ada pelayanan gratis di puskesmas, bukan di bidang swasta loh ya. Nanti kalau di bidang swasta dadakno pengen pasang IUD, dikai IUD Novate, bayarnya 1 juta luwih, kaget ya. Jadi pemasangan ini di puskesmas mulai tanggal 28 April sampai dengan tanggal 28 Mei. Monggo kesempatan ini panjenengan gunakan, terutama untuk yang warga kita yang tidak mempunyai BPJS, ya, tidak mempunyai BPJS. Monggo itu disegerakan, yang umum gratis. Karena kalau yang BPJS kan, memang dia sudah meniur, dia sudah membayar yang bulannya. Tapi yang BPJS kan tidak, ya. Monggo itu umum gratis, monggo disegerakan di puskesmas dan rumah hanya di puskesmas. Tolong untuk bongkar pasang. Yang Bu, ini saya ada bongkar pasang seperti itu. Non sewu, bongkar kita, target kita hanya 8. Hanya 8 1 tahun ini. Jadi kami mempunyai kesepakatan untuk bongkar pasang ini kami berikan pada kader-kader. Kalau panjenengan, PKPD, sub atau kader-kader yang sergap di kelurahan dan desa, monggo kami bisa menggratiskan. Tetapi kalau yang untuk masyarakat yang lain kami belum bisa. Sehingga di puskesmas mungkin akan ditarik sesuai dengan retribusinya. Oke, jadi hanya 8 sudah terpakai kemarin sekitar 4 atau 5. Jadi hanya tinggal 4 atau 3. Monggo. Kenapa? Tanggal 1 bongkar pasang, okay, dari kader. Kalau menurut saya saat ini karena targetnya hanya 8, okay, sudah terpakai yang kemarin yang di hari TMMD, okay, sehingga hanya tinggal paling 4 paling. Dan itu untuk penghargaan untuk kader-kader saja, okay. Untuk masyarakat monggo jenengan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk Rombomulyo monggo untuk bongkarnya sudah, pasangnya 1 minggu kemudian ya untuk Rombomulyo. Kemudian untuk hari keluarga di bulan Juni bulan 6 ada pelayanan gratis. Insya Allah sekitar tanggal 20 MOB. Insya Allah kalau nanti ada target MOP, kita masih menggerakkan 2 ini atau mungkin ada tambahan segera ya MOP karena targetnya sedikit. Untuk MOB dilayani insya Allah tanggal 20 di Medikan. Mulai sekarang monggo dengan KIE dengan cari sasaran-sasaran yang tepat ya, untuk dilayani di tanggal 20 gratis. Ada yang sudah punya calon MOB? Mungkin Putorjo ya, sudah ada ya. Terima kasih Putorjo. Ada 3 ya. Yang lainnya karena MOW sudah 5. Karena ini juga targetnya juga sedikit, dengan 1 berarti 6. Oke. Mondokan 1 7. Mondokan 2 berarti 8. Jadi Sugiharjo 1 9. Sumerdong 2 berarti 10 11. Sugiharjo 1. Ya, tolong ya nanti PKBD akhir April ini tolong calon-calon MOB ini diserahkan deh. Ya, nama-namanya deh, kami persiapan karena ini nanti cepet-cepetan dengan kecamatan yang lain. Ya, karena target dari kabupaten itu berapa, kecamatan berapa, nanti kalau kecamatan
tenang, ojo dibujuki. Kayak tidak boleh dibujuki. Jadi apa positifnya, apa negatifnya, apa tujuannya, apa efek sampingnya monggo untuk diinfokan. Jadi tidak calon peserta tidak meraba-raba. Nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, bisa nanti untuk nyalurin nanti program. Itu yang bisa kami sampaikan untuk TPK. Nuwun sewu TPK. Panjenengan masih di bulan ini harus menginput di DF, di Google Form. Masihkah? Masih. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi pertanyaannya adalah apakah yang panjenengan input ini sesuai dengan visum yang panjenengan setorkan? Alhamdulillah. Jadi kalaupun ada yang belum sesuai, monggo ini masih ada waktu. Tanggal 25 dan hari ini masih ada waktu. Monggo panjenengan segerakan. Jangan nanti ini kok ada selisih. Infonya karena TPK-nya ini ada halangan, ada kesusahan. Nah, seperti itu. Jadi setelah panjenengan mengadakan pendampingan, monggo diinput biar tidak numpuk di akhir bulan, biar tidak ada yang terlewat lagi. Nun sewu, di sini ada beberapa yang ternyata dievaluasi kami masih ada yang visumnya banyak, inputnya sedikit. Itu apa? Saya sudah kok, saya sudah input. Loh, mesin itu rasa dibujuki. Mesin itu rasa dibujuki. Yo mesin itu ayo A, B, yo B. Gitu kan mesin ya? Mesin. Sistemnya seperti itu yo. Aku kayak uniku. Jadi seperti mondokan, nuwun sewu. Mondokan. Cantin, visumnya cantin. Mondokan itu ada 2. Tetapi yang diinput hanya 1. Berarti kan 1. Dan monggo. Tadi katanya sudah, alhamdulillah. Monggo yang belum, yang selisih ini dicari. Apakah saya lupa input? Apakah saya kebanyakan oleh nyetor visum? Yang jelas, visum cantin ini nanti kami akan sandingkan dengan laporan dari KUA. Laporan cantin dari KUA, sehingga kami tahu. Di KUA itu kan banyak. Sing lanang alamatnya ono, sing wedok alamatnya ono. Jadi kami tahu, oh ini sendiri, didampingi, oh ini orang didampingi. Mondokan contohnya, tolong untuk cantin. Kemudian untuk hamil, mondokan juga seperti itu. Visumnya 9, diinput hanya 6. Berarti belum semuanya. Itu mondokan. Kemudian ada lagi, Laksari, Perbon. Perbon, tadi sudah diinput semua, visumnya, Nah, di sini kami lihat di rekap Google Form, di situ visum hamil panjenengan 19, visumnya 19, tetapi yang diinput di Google Form hanya 10. Berarti peranannya itu bulan Maret. Ya, jadi visum di sini adalah hasil dari panjenengan melaksanakan pendampingan, betul tidak? Iya. Masa panjenengan orang mendampingi kok mulai-mulai saya nulis visum? Kan tidak. Di visum ada tanda tangannya loh ya. Nah, betul ya. Nah, kalau panjenengan tidak melakukan pendampingan atau ada visum, kira-kira itu betul enggak? Jadi mohon visum ini dibuat saat panjenengan melakukan pendampingan. Bukan kok di awal-awal loh ya visum ini. Ini yang menyebabkan data antara data pendampingan, hasil pendampingan panjenengan dengan hasil PPPBGM bulan timbang Februari ini selisihnya banyak sekali. Kami sudah terima hasil TPM dari 2 puskesmas. Nanti pada saat ada pertemuan
saya paparkan ya. Tapi info ada panjenengan keberhasilan dari TPK dalam melaksanakan pendampingan akan berdampak dengan penurunan stunting. Kalau panjenengan melaksanakan pendampingan mutu, tetapi hasil stunting ini meningkat, maka panjenengan gagal. Itu oke, intinya seperti itu. Apalagi kalau besoknya songo, saya dilakukan pendampingannya hanya 10, hanya 13, ya saya 6, Pak Isoko. Gitu. Kemudian dievaluasi, tolong Bu ini selaku penyuluh KB Perbon, ya, untuk hamil Perbon ada selisih kurang 9 orang. Pasca persalinan juga seperti itu. Pasca persalinan yang didampingi itu 3 Perbon, ya, tetapi tidak ada yang diinput. Tidak ada yang diinput. Nah, apakah kuota entek? Ada balik. Kalau panjenengan merasa kuotanya tidak bisa, ya habis tidak ada terbalik. Full. Kuat dibalik. Oke, gambarnya kuat. Monggo. Kebalik. Bersama-sama ada apa? Oke, monggo. Sejak kerja, jam kerja. Kemudian selain Perbon, ada lagi Catin, Batu Retno, catinnya ada 3, visumnya ada 3, tetapi yang diinput hanya 1. Masa seluruh dianak tirikan, tidak diinput. Ya, monggo, dari kemudian ada lagi yang ini banyak, Sukolilo. Nah, Sukolilo ini balita ini visumnya 24. Tetapi yang masuk di GF hanya 14, kurang 10. Anak dari kabel di Pak Lio. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, monggo, setelah pendampingan, panjenengan input ke Google Form, sehingga tidak ada alasan ini dan itu. Gitu ya. Siap ibu-ibu TPK? Ya. Alhamdulillah. Itu untuk TPK. Jadi untuk bulan pendampingan bulan April ini, monggo terakhir tanggal 20 masuk di GF. 21 kami evaluasi, kami rekam. Okay? Sehingga masih ada beberapa hari yang jika dengan ada seperti ini, panjenengan bisa untuk memperbaiki. Gitu, ya? Itu yang bisa kami sampaikan. Sudah banyak sekali. Monggo nanti dilanjut teman-teman dan dilanjut dengan acara-acara yang di wilayah. Dari saya, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti tidak misalnya aku kalau tidak ada pertanyaan. Sekian, saya akhiri. Tapi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Hajah Indrawati langsung dimawon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami hormati Ibu Koordinator PLKB Kecamatan Tuban, yang kami hormati Bu Mas Puan, dan yang kami hormati PKBD dan Sub PKBD sewilayah Kecamatan Tuban. Yang saya cintai dan saya banggakan dan saya canangkan berani yang paling cantik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kira menyampaikan apa semua sudah dikipas oleh semua koordinator, ya. Aku itu bagian apa? Wes kok aku penggembira saja. Tapi tetap saya ingin mengingatkan kepada panjenengan sebagai PKBD dan Sub PKBD sekaligus sebagai anggota apa? PPK. Tetap sebagai PKBD dan Sub PKBD jangan sampai meninggalkan tugas utamanya dalam pencapaian peserta KB baru. Tetap panjenengan bersemangat
Walaupun sebetulnya KB itu merupakan apa Bu? Merupakan apa? Sudah kewajiban dari orang-orang tersebut, tapi penjaringan tetap memberikan KIE dan motivasi. Yang kedua, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Ibu Koordinator kaitannya dengan PPK, minta tolong kalau sudah waktunya dikerjakan. Ojo sampai PLKB dan dredeg selalu diingatkan iki urung, sing iki urung, iki urung. Kan itu sudah pekerjaannya penjaringan Pak nggih? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Terima kasih. Nek nggih, nek sing diberantani ono 5, sing dicandelno ning gone DF ono piro? 5. Tadi ada yang disampaikan di koordinator kok sampai terjadi seperti itu, kenapa? Ojo ngono sini koordinator setiap bulan diingatkan nggih. Untuk bulan-bulan yang akan datang, saya percaya dan yakin, seyakin-yakinnya panjenengan apa-apa laksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugas panjenengan. Yang ketiga, saya mengingatkan pada panjenengan juga BKPD untuk pelaporan kehamilan. Nggih. Sampai dengan saat ini di berangkas saya kelihatannya baru ada 2, baru ada 2. Dan minta tolong kalau laporan itu jangan yang di kolom Januari, Februari, Maret, April sampai Desember hanya dicentang. Bu ini kan tidak tahu itu hamil keberapa, kan tidak tahu. Gitu. Nek ono wong meteng, ono wong hamil, mesti ono lawane, ono bojone. Tapi kenapa nek ngono kok ada yang tidak ditulis? Yang menjadi pertanyaan nanti kalau ada survei lagi bapak sopo, masa anak ibu? Dia minta tolong dilengkapi, dilengkapi. Terus untuk pencatatan pelaporan tribina juga sudah disampaikan kepada Bu Koordinator, semua desa kelurahan harus melaporkan sesuai dengan kegiatan. Tanggal berapa tadi terakhir? Tanggal berapa? Tanggal 10 panjenengan harus sudah menginput. Yang bertugas menginput harus mempunyai rasa tanggung jawab. Karena apa? Di saat tanggal itu belum diinput, saya kena sebelahan Bu Koordinator dan BLKB sama mas-mas balai. Saya minta tolong kerjasamanya Bu ya. Karena semua tadi sudah disampaikan oleh Bu Koordinator. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Sewenang-wenangnya, terus pinter kabeh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah dari yang disampaikan Bu Muhammad ini sedikit aja ya terkait dengan per-SPJ-an Ibu. Jadi untuk SPJ BPKPD dan SUB hari ini masih belum bisa meluncur ke desa. Insya Allah karena memang belum ada juknis terkait SPJ BPKPD dan SUB Ibu. Jadi untuk bulan depan insya Allah nanti jenengan akan merapel berapa bulan, 6 bulan nanti. Jadi besok kalau ada SPJ meluncur ke desa beberapa bulan jenengan ampun kesal tanda tangan. Nah, jadi untuk bulan depan SPJ PKBD dan SUB meluncur ke desa 6 bulan. Terus SPJ KIE hari ini sudah banyak Mas Bayu yang masuk Mas Bayu. SPJ KIE bulan April belum ada ya. Jadi untuk SPJ KIE bulan April segera dikirim sebelum tanggal 25, tanggal 20 harus sudah sampai dikirim karena
nanti butuh noto, butuh nanti apa itu foto-fotonya butuh nyocok-nyocokan, ya. Rekap juga butuh ibu-ibu, gitu. Ibu-ibu jenengan sudah punya apa ya, punya jadwal sendiri lah, punya jadwal sendiri. Sub PPKBD yang mewakili tiga KIE, kayaknya empat orang tiga orang ya, satu PPKBD dan 2 SO. Jenengan harus punya jadwal setiap tanggal 20 harus sudah foto, harus sudah dikirim ya ibu. Ya, maksimal tanggal 20 itu harus sudah dikirim. Jadi gak usah dikirim nol lah. Nanti PKBD itu gak usah kirim nol. Tidak usah itu, kemudian sudah punya. Oh memang aku itu sudah dipilih PKBD untuk menjadi perwakilan SPJKIE, maka saya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati bersama. Seperti itu ya ibu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga TPK ibu ya. TPK, SPJ TPK foto itu di print sendiri-sendiri mulai tahun 2025 ya. Jadi HRTPK, transport TPK itu kan ada 120 ya kan, 220 sih sebetulnya, yang 100.000 itu berbentuk pulsa, yang 120 itu berbentuk transportnya jenengan setiap bulan jenengan meng-KIE, jenengan mendampingi semua apa yang terkait dengan pendampingan TPK ya. Jadi mulai hamil, mulai jatim, mulai bumil, mulai pasca salin, mulai baduta itu jenengan dampingi semua. Baduta adalah semua baduta didampingi ibu, semua baduta didampingi, tetapi yang balita hanya yang beresiko saja. Tadi disampaikan gubernur antara Google Form dan antara visum manual harus sama deh, harus sama deh ibu ya, yang TPK deh dipahami deh ibu ya. Jadi sebenarnya punya catatan, oh aku sedang bikin TPK baduta sama ini, aku harus punya tanggung jawab untuk input di Google Form segini, gitu ya. Aku mendampingi capin 3, maka aku harus input di Google Form juga 3. Seperti itu, punya catatan sendiri seperti itu. Karena beberapa kali dievaluasi oleh guru, kalau saya saja orangnya itu nggak sebegitu jeli, tapi kalau guru itu istilahnya apa? Jarum cebloknya misal itu loh, beliaunya itu tahu. Salut saya, salut sekali saya. Kadang-kadang ini, malah Pak, gak kesel Pak. Deloknya kayak ngomong, memang jauh sekali dengan saya. Makanya kalau saya dibilang guru itu saya mungkin bisa menangis 7 hari 7 malam gitu. Bruno itu jeruimut sekali, makanya itu kok didampingi sakmene, tapi kan kok visumnya sakmene itu tahu semua. Kalau saya sih sebetulnya saya tahu-tahu aja, cuma saya itu orangnya nggak sebegitu terkait seperti Bruno. Saya setuju dengan ini. Makanya sekali lagi saya ingatkan ibu-ibu, meskipun hanya 120, kalau dikalikan 195 TPK itu sudah berapa Pak nanti? 190 TPK kali berapa ratus juta se-Indonesia itu sudah berapa miliar aja BKPN menggelontorkan dana untuk pendampingan TPK gitu. Jadi sekali lagi yang TPK antara Google Form dan antara visum manual harus sinkron. Terus sekali lagi juga pendampingan itu tidak hanya jenengan dampingi foto dikirim bukan, tetapi harus ada apa bang istilahnya itu harus ada didampingi. Misalnya ada balita gizi buruk ya, jangan kan mendampingi terus, paling nggak itu kedepannya itu harus ada perubahan ya. Ya, misalnya bulan ini ada catim kurang gizi, catim dengan nilai yang di bawah standar ukuran nilai kayak 3, berapa itu. Nah, jangan kan punya KIE kan ada catatannya kan ya, catatannya itu kalau mungkin dia itu nilainya di bawah 23, jangan kan catatannya itu minum tablet tambah darah, minum makanan yang bergizi. Otomatis jangan kan berhubungan dengan catinnya. Nah, intervensinya itu bulan berikutnya itu paling nggak itu harus ada perubahan. Oh, catin yang dulu tak dampingi itu nilainya dia kurang dari 23,5. Terus saya KIE dengan pendampingan tersebut untuk minum tablet tambah darah, minum tablet bergizi, maka kedepannya itu dia akan ada peningkatan. Seperti itu kan ya? Seperti itu kan ya, logikanya kan seperti itu ya. Ya
Jadi tidak hanya dengan dampingi, dengan foto, dengan kirim, beres. Sebenarnya habis dampingi itu. Kedepannya itu ada perubahan apa enggak? Dengan tidak boleh memberikan seperti itu. Oke? Nah, itu sekali lagi untuk yang foto ibu ya, yang foto mulai bulan ini dan seterusnya foto di print sendiri-sendiri, 1 lembar saja, dijadikan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1 lembar berisi 6. Kecil-kecil nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecil-kecil. Di print sendiri, jenengan punya uang sendiri 110 itu yang sisihkan untuk fotokopi. Untuk memprint foto karena memang print foto berwarna itu agak lumayan mahal. Berapa? 1.000 apa? Berapa? 2.000. Itu istilahnya jangan kehilangan duit kalau memprint foto yang berwarna tadi. Dan dikirimkan di balai berbarengan dengan visum manual. Nah, setelah visum itu masuk ke balai, kemudian Mas Bayu itu ngerekam ibu-ibu. Ya, tim 1 mendampingi berapa orang, tim 2 mendampingi berapa orang, itu tahu semua. Makanya teman-teman itu pernah dicek bahwa itu 1 kelurahan itu hanya mendampingi 3 orang. Kok gak lucu ya? Jadi 1 kelurahan itu terdiri dari 4 tim. 4 tim itu 12 orang, hanya mendampingi 3 sasaran. Kok gak lucu itu? Ya. Nah, makanya untuk selanjutnya, ibu biar tidak timbul pertanyaan di tingkat atas itu masuk duit. Ini udah bisa 1 bulan itu misalnya 1 orang itu 220 dikalikan 4 itu loh. 200 misalnya 200 dikalikan 12. Nah, kan bisa 2 juta berapa tuh setiap bulan tuh digelontorkan di kelurahan masing-masing itu seperti itu Bu. Misalnya per orang, per kelompok, per TPK. Misalnya 1 kelurahan itu terdiri dari 4 tim, kan 12 orang. 12 orang itu setiap orang itu mendapatkan 200. 200 kali 12 orang kan 2 juta 2.400.000. Nah 2.400.000 itu setiap bulan ibu-ibu. Nah terus nanti kalau pendamping itu hanya 3 itu apa nggak timbul pertanyaan? Iya tuh ya? Ya 1.2.400.000 ele-elean dijoli 3 juta orang ele-elean itu. Tapi kita nggak pernah menghitung seperti itu. Nanti ibu-ibu ya, siap ya? Untuk benar berikutnya nonton di printnya Mbak Tia Mbak ibu-ibu ya? Nah ini sebenarnya sudah ada DU untuk bulan ini karena kalau nanti tidak mencukupi insya Allah TPK dan ini bulan depan akan segera dicairkan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Acara selanjutnya yaitu ramah tamah dengan kita akan mengadakan fashion show perwakilan tiap kelurahan atau bisa menunjuk 1 orang. Nanti juaranya akan kita ambil juara 1, 2, 3. Nanti juaranya dari beliau-beliau, Ibu Koordinator, Mami Hajar sama Mama Tua. Bapak juara kita 10.000 dari kami. Monggo silakan disiapkan perwakilan 1 orang. Sambil menunggu yang ditunjuk, ibu-ibu, salam KB. Salam KB. Salam BKB. Siapa di sini yang ada BKB? Salam BKB. Balita sehat, hebat. Dia napas lagi lali. Pelarisan. Kak, ya Allah, masa jejak barang aja gak
BKKBN. Simbol BKKBN seperti apa toh? Berencana itu. Nah, tadi yang pertama jenengan kan sudah benar. Kok berubah-ubah? Gila. Monggo. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Oke, itu malah lebih baik kalau misalkan antara sisi kanan dan sisi kiri itu suaranya berbeda. Ada suara 1 dan suara 2. Bisa kita dinyanyikan berencana itu keren. Lagi yang suara rendah. Berencana itu keren. Barengan itu bagus. Kita coba ibu koordinator deh. Ayo, yang sini berencana itu keren. Sini balik ya. Aku buat ya. Salam BKKBN. Nama tangan yang meriamkan kaki sama kita. Lah kok ngono? Buat juga beri. Oke. Karena jenengan ini langsung disorting oleh Mbak Nelly, nanti dimasukkan di YouTube. Jadi jangan sampai keliru, Mohon subscribe-nya nggih. Di sini saya hanya menyampaikan bahwasanya untuk kegiatan PKBD besok bulan April akan mengadakan rekreasi. Dan jenengan kemarin ada yang bisik-bisik kok gak nawani supir. Lah supir kan gak duit tabungan. Betul. Kalau supir mau, monggo. Saya awal April akan ada agenda rekreasi yaitu aku salah bulan bodoh. Saya awal Juli, kalau nggak akhir Juni akan ada agenda rekreasi dengan ibu-ibu PLKB. Cedak-cedak saja, hanya di Solo. Monggo bagi susu biar kesaat ikut. Silakan mumpung jenengan honor sudah ini kan nerapkan 4 bulan mungkin 5 bulan. Baru cair. Dan untuk TPK jenengan juga nerapkan. Monggo dipilih honor yang mana yang mau jenengan ikutkan rekreasi. Tapi ada tapinya juga. Jenengan yang kader-kader TPK, apakah inputannya jenengan sudah sesuai dengan karena apa? Dalam penginputan itu tanggal di visum harus sesuai dengan tanggal di GR. Nama boten? Ini benar deh. Yang pertama, yang kedua, ibu-ibu saya kan banyak masuk di grup-grupnya jenengan deh. Saya kadang kalau nyimak itu ya pemekelen tapi ya diguyu tapi ya untuk pakai data di tahun 2025 ini baru 1 kali nyuntiknya. Baru 1 kali. Itu pun ada yang belum masuk. Ini nomor boten. Termasuk saya. Karena sistemnya di pulsa kabupaten itu, karena ikut e-katalog, jadi tidak bisa diubah-ubah nomor itu. Jadi selama nomor itu masih bisa dimasuki pakai data, walaupun nomor itu sudah jenengan gawakno bojo, pacar, ponaan, adik, ya nomor itu yang akan dimasuki. Paham ibu-ibu nggih? Dan sudah kami sampaikan bahwa nomor tidak bisa digonta-ganti selama nomor itu masih bisa diisi pakai data. Emang jake. Dulunya karena saya kan boro-boro pulsa nggih. Ternyata dari pulsa tidak diperbolehkan kalau pulsa. Kuatirin jenengan bagi-bagi, kok kayak input jenengan alasan pulsa entek kok. Terus untuk yang sub-sub pendamping KIE sudah saya boro-borokan juga
setiap mau tanggal Google Map-nya, foto sesuai Google Map. Karena sekarang itu tidak ada sengewangi. Jenengan biasanya PKBD dalam tulung Mas Bayu, Mas Tiko, sekarang semua sudah ikut dengan gaweannya sendiri-sendiri. Jadi saya berharap jenengan nge-print fotonya dewe-dewe, oke? Karena apa sekarang geser tanggal itu juga sulit kalau tidak pakare, gitu Jadi tiap tanggal 14 saya sudah woro-woro ke PKBD-nya. Mohon diinfokan untuk seluruh pendamping KIE supaya silakan KIE. Tapi KIE-nya ya ojo angger. Lah seperti kok foto. Foto rondo-rondo ya KIE. Oke. Jadi betul-betul yang sasaran menjenengan KIE-nya itu gede. Karena apa di situ saya lihat karena nanti akan dicocokkan dengan hasil Google Form jenengan. Sasarannya sopo ini di KIE. Saya gini-gini nih saya sama pamer gelang saya. Gelang saya ini bagus. Ini warisan dari beliaunya Ibu Haja Rini Indrawati ya. Karena saya anak kesayangan jadi saya dibalik gelangnya ini. Jadi saya Jangan kok sesak. Nah, sekarang visum TPK seharusnya sekarang sudah terkumpul. Apakah semuanya sudah mengumpulkan ke PKBD-nya masing-masing? Cek, ini sudah? Mondoan? Ada yang belum? Sugiharjo? Lagi di bawah? Nah, berarti kan belum semuanya. Padahal sudah diinfokan berulang-ulang kali. Tanggal 20 terakhir pengumpulan visum di Balai. Karena tanggal 21 akan direkap oleh Mas Bayu, tanggal 22 disetorkan ke dinas. Urusan kok gak cair-cair, jenengan mesti terakhir cairnya gitu. Jadi dipahami seperti itu. Berapa Pak tahun bisa? Yang terakhir ibu-ibu, dalam KIE sasaran calon aseptor yang perlu jenengan garis bawahi, tolong diinfokan efek sampingnya. Angger ojo asal untuk aseptor orang mbok didoi. Sebenarnya enak-enak kok aku enak-enak jangan. Karena itu sangat riskan ibu-ibu. Karena memang semua jenis alkohol itu ada efek sampingnya. Implan, IUD, MOW, MOP semua ada. Ibu-ibu. Kejadian kemarin jenengan buka dulur gak rapisi. Kemarin ada kejadian seret sampai diviralkan. Alhamdulillah sudah kita atasi, alhamdulillah beres. Tapi sudah terkadang sudah di-up di sosmed. Tapi sudah diklarifikasi kalau itu salah. Ternyata aseptor itu tidak pendarahan, tapi di berita didramatisir pendarahan. Ternyata hanya keluar lendir, sitik lendir. Ternyata didramatisir karena sing lanang itu keduduk menarik. Monggo kita besok kontrol di puskesmas kalau jenengan merasa nyeri atau sengkring-sengkring ya bobotan. Jadi makanya ibu kalau mau KIE calon aseptor silakan diinfokan efek-efek sampingnya. Jangan angger untuk calon aseptor ya bobotan. Karena jenengan ngejar target tapi segala cara apapun jenengan lakukan. Saya kira cukup bagian saya, mungkin ada yang ngantuk, ada yang tidak. Langsung dari barat kelurahan Sukolilo, Mbak Desi, calon asesor. Dan sebentar ini ada titipan dari calon MUP terutama ya. Ternyata ini mungkin loh ya hanya satu orang yang menyampaikan. Ternyata dari semua kader, tidak semua mungkin yang ada.
kader itu dalam memberikan penyuluhan KIE tidak pernah menyenggol yang namanya KBNOP. Itu kata beliaunya. Oleh sebab itu, nek penjenengan belum paham, belum pas, penjenengan kalau di wilayah penjenengan ada istilahnya rapat RT RW, PLKB-nya terutama Mbak Rini mau didatangkan. Biar KBNOP itu ada di wilayah penjenengan. Itu pesannya dari calon NOP kemarin. Ternyata setelah saya tanya, iya, ternyata sub PKBB tidak menyampaikan seperti itu. Mohon maaf, untuk itu tolong disampaikan semua alat kontrasepsi pasti ada efek samping. PLE sampai sampaikan semuanya, Mungkin itu benar yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Itu salah satu contoh, Padahal MOP itu jenengan masih ditanyai. Masih bisa. Bisa ejakulasi, bisa. Jadi intinya MOP itu semua OP, OW, IUD, implan itu ada efek sampingnya. Kebetulan sekolah ini selalu menjadi contoh Sakjane besok itu ngirim 1 OP. Ternyata karena beliau ibu koordinator itu baik hati, dikasihkan ke kecamatan-kecamatan yang jauh-jauh. Semoga mungkin bulan Juni akan dikirim, Jadi intinya setiap pertemuan PKK RT/RW jenengan infokan atau pertemuan bapak-bapak, karena ibu-ibu gak diundang kok ini pertemuan bapak-bapak ya. Jadi di ibu-ibu saja bisa diinfokan. Gak apa-apa jenengan OP tetap IJI ngaji. Mungkin itu info-info karena apa jenengan ini sudah termasuk orang-orang pilihan di kelurahan desa penjenengan, karena tidak sembarang orang bisa menguasai perkabian seperti jenengan. Nopo boten. Kabir pos yang 2 aja belum tentu menguasai perkabian dari jenengan. Nopo boten. Makanya jenengan itu saya orang-orang pilihan. Langsung dari